Halo Goals Ferry di sini, dan ini adalah Realme 8. Dan kali ini kita bakalan ngetesin Realme 8 ini buat main Genshin Impact seperti biasa. Dan ya, Realme 8 ini baru aja dirilis kemarin harusnya, dan full review, bukan full review sih, initial reviewnya harusnya kalian udah bisa lihat di channel kita juga, dan mungkin gua akan taruh card di sini. Tapi kali ini gua akan melakukan full gaming performance test menggunakan Realme 8. Penasaran gak sih seperti apa performanya Realme 8 ini yang ditenagai sama MediaTek Helio G95? Ya udah, langsung aja kita cobain. Let's test it out. Nah, jadi ini adalah Realme 8-nya. Yang gue punya di sini adalah Realme 8 warna Cyber Silver. Sebelumnya udah kita unbox dan juga udah gue kasih first atau initial review-nya. Dan sekarang seperti biasa, ritualnya kita adalah kita bakalan nyobain main Genshin Impact di smartphone ini. Nah, buat refresher aja, smartphone ini itu punya SoC MediaTek Helio G95, diproses di 12 nanometer. Agak jadul, tapi ya, jujur-jujuran aja Helio G95 tuh masih cukup oke lah untuk tahun 2021 karena performanya. Kalau di counterpartnya mungkin dia setara sama 720G yang masih cukup kuat juga sebenarnya menghajar game-game di tahun 2021 sekarang. Nah, terus dia ditemenin sama RAM, gue lupa ini yang spesifikasi berapa ya, sebentar. lupa inget sebentar. Jadi Realme 8 yang gue pegang adalah RAM 8GB dan storage 128GB. By the way, by the time gue bikin video ini, gue sebenarnya belum tahu ada berapa model varian memori yang ada di Indonesia. Tapi let's say ini jadi reference device-nya dengan cara Realme itu mau berusaha one setup, kalau nggak salah itu sejak Realme 7. Jadi supposedly ini adalah satu-satunya model yang ada di Realme 8, yaitu yang varian RAM 8GB dan storage 128GB. RAM-nya sendiri LPDDR4X, masih cukup oke lah ya untuk gaming, harusnya sih speednya. Sama dia UFS 2.1, ini kan tulisannya 2.x. Tapi gue bisa bilang kayaknya ini 2.1 karena ini referensiin sama di GSM Arena juga bilang 2.1. So I guess I'll just take it anyway. Nah, terus ini Realme 8 ini punya nilai Antutu sebesar 359.336. Cukup impresif mengingat harganya si Realme 8 ini dan juga spesifikasi yang diberikan tuh dalam package yang lumayan oke. Terutama dia udah pakai panel AMOLED di displaynya, jadi enak banget kalau misalnya kalian dark mode kayak gini. Sama dia ditenagain sama kamera 4 quad kamera AI dengan salah satu resolusinya 64 megapiksel. Kinda nice untuk smartphone lifestyle ini mah oke banget lah ya. Tapi tentunya buat orang macam gua dan mungkin kalian yang nonton di sini, kita tuh pengennya bisa main Genshin Impact cukup lancar di smartphone ini. Jadi kita tes aja Genshin Impact di Realme 8 kayak gimana. Dan gue juga udah download. Seperti biasa kita lihat dulu. Dia itu versi sekarang masih 1.4 Windbloom, tapi harusnya udah pakai banner chill day. Jadi ini hari pertamanya banner chill day. Nah, storage usage-nya adalah 8,79GB. Again, gue masih bingung dengan storage-nya, agak berbeda antara smartphone yang flagship sama mid range. Itu sejumlah total storage-nya itu beda. Kalau si Realme 8 ini 8,79GB. Sedangkan kalau yang lain-lainnya yang flagship tuh bisa tembus sampai 11-12GB. I'm not sure why. Tapi ya udah, ini sama dengan versi yang itu di 1.4. Kita belum masuk ke eranya 1.5. Jadi belum ada CASM, belum ada apa-apa harusnya, nggak tahu juga leaknya sih bilang begitu. Jadi udah, kita start aja dulu Genshin Impact-nya dan kita mulai tes. By the way, gue akan memperkenalkan satu benchmarking tools yang agak berbeda. Jadi mungkin nanti gue akan kasih overlay di sini atau di mana nanti enaknya di video ini gue akan adjust. Itu screen record dari benchmarking tools. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu membantu buat referensi lah. Jadi kita tes aja dulu abis ini. Jadi kita akan start dulu aplikasinya dan juga mulai recordingnya. Dan let's try. Jadi kita ini akan buka dulu Genshin Impact-nya.
By the way ini gue pakai mobile data sort of biasa Telkomsel Orbit. Dan ya, ini ada overlaynya di sini kalau kalian bisa lihat sebenarnya. Tapi nanti gue akan tampilkan yang lebih fullnya lagi. Mungkin kayaknya di sini nih enaknya nih, agak di atas. Untuk akan nge-display overall FPS-nya, kemudian ada CPU usage sama memory usage juga. Ini tools yang cukup baru gue temuin dan kayaknya enak banget buat benchmarking tools. Ini juga first time actually kita tes. Jadi kita coba aja load pertama. Ya, ini harusnya udah banner chill day sih. Tadi ada small update, sempat update dulu dikit dong. Oke, kita coba tunggu loadnya dan seperti biasa, reminder aja. Gue akan geser sedikit buat merapikan posisinya. Seperti biasa, ini tuh bakalan ngaruh banget sama koneksi internet sama memory storage-nya. Tadi sih udah pakai UFS 2.1, jadi harusnya not so bad untuk long term-nya dan load-nya nggak sampai lama-lama banget. Karena ya UFS 2.1 udah mendingin lah UFS nggak eMMC yang masih lemot banget. Nah, tapi cuman salah satu hal yang gue sangat takutkan di sini adalah untuk men-tackle koneksi internetnya. Karena tahu sendiri ini by the way, waktu ngerekam ini tuh kita masih lagi di masa First Media naik turun, tapi itu gue nggak tes pakai First Media, ini pakai Telkomsel Orbit, sama backup connection-nya adalah Indosat. Jadi harusnya ya masih oke lah ya. Ini kita coba tungguin aja dulu. So far ya, FPS gue melihat jump between 75 dan 25, tapi itu sih sebenarnya cuman karena lagi loading aja sih. Kok 75, sorry. 25-an, 25-30 gitu. Untuk CPU usage-nya di app CPU-nya 32%, total CPU yang dipakai 58%. So, ya. Masih oke. Memory usage-nya pakai 1 gigaan. Swap memorinya ada 13 MB dan virtual memorinya berapa tuh? 45 mega. 45.000 mega. Gue belum gitu sure sih untuk bagaimana memakai bacaannya. Cuma nanti kita sambil review on the go aja, tapi yang penting sih FPS-nya. Oh, buset, ini kenapa motion blur-nya kencang banget? Buset. Bentar, gue akan coba cek dulu. Ini kita sekarang berada di grafis medium default-nya, tapi tadi motion blur-nya nggak enak banget, low, dan seperti biasa akan gue matikan sebagai acuan. Karena gue main sih nggak pakai motion blur ya. Gue sering lihat, bukan sering lihat sih, gue ada melihat beberapa komentar kalian juga yang bilang banyak kan prefer motion blur-nya juga dimatiin. Well, I guess that's okay. Oke, untuk FPS-nya nggak gitu stabil ya sebenarnya. Dia between 30, 31, 29, 27 naik turun. Kita di capture-nya ya by the way. Tapi kalau misalnya di sininya 30, oke lah, masih agak stutter. Oh, by the way, wind bloom-nya udah selesai ya? Oh iya, wind bloom-nya udah selesai dong. Ya, nggak ada dandelion lagi dong lewat. Ya ini udah actually masuk core 2-nya version 1.4 sih, dan termasuk ini Battle Pass juga udah ongoing setengah. Ya di medium gue sih merasa nggak gitu nyaman, ini agak stutter. Tapi ini yang direkomennya sama G95. Mungkin referensi G95 lain yang bisa kalian lihat itu bisa ada kalian temuin lagi di channel kita dari satu brand yang sama, cuman gue nggak enak nyebutnya. Gue agak lupa sih experience main pakai G95 saat itu kayak apa. Oke, tadi itu kita mulai baterainya di sekitar 94%. Jadi itu patokan awal kita untuk ngecek berapa nanti turunnya. Cuman ini kok gue nggak munculin percentage ya. Sebentar, sebelum itu kayaknya kita masih munculin percentage dulu. Kalau nggak bingung sih. Ada nggak ya? Phone battery usage, app battery management, nope. More battery settings, performance mode. Oke, kita taruh di high performance aja, nggak masalah. Ini gue juga baru tahu sih, ternyata ada settingan seperti itu di di Realme OS, Realme UI. By the way, ini 93%, jadi nanti kita patokannya bolak-balik ke sini aja deh. 93%. Start di grafis medium, 30 fps standard settings, dan akhirnya gue set ke performance mode dari si Realme 8-nya. Gue baru tahu ternyata ada settingan performance mode ya di Realme UI ya. Kayaknya itu bisa bantu banget sih. Ya graphic wise sih kayaknya cuma stay di 30-an tetap, nggak jauh beda. Sambil itu
Ya, koneksinya mati. Aduh, nah ini yang gue takutkan sih. Salah satu kelemahannya Genshin Impact adalah soal bukan load, dia tuh terikat banget sama koneksi internet. Jadi kalau kita drop kayak gini ya ke disconnect dan harus reconnecting ulang. Kayaknya bad sih feeling gue karena kayak ya kan tuh jadi mundur lagi areanya. By the way tadi sekalian gue mau ngambil Dandelion, jadi gue akan ganti ke Sucrose dulu si Xingqiu-nya supaya kita ada win buat nembak-nembakin. Masih Inggris ya, gue lupa. Nah, udah Sucrose di darahnya dikit banget. Ya sudahlah. Sorry by the way, ini gue juga seperti biasa masih lagi pilek banget. Kinda my physical things I guess. Oke, Dandelion 1. Agak nge-lag ya, medium gini doang. Berharap agak lebih sih dari mediumnya karena by the way ini agak gelapan ya. Karena G95 angkanya tadi cukup tinggi di 395. Kalau misalkan turunin ke lowest agak sayang. Cuman kalau memang main stabil ya guys harus mainnya di lowest ya. Tapi nanti kita coba lihat dulu performanya di medium 30 fps. Habis ini kita akan coba lawan battle. Berhubung gue belum lawan Andrius si Wolf itu, kita spawn aja buat lawan Andrius. Overall sih sebenarnya kalau di tahunnya tadi di Mondstadt, Mondo kalau bahasa Jepangnya, Mondstadt itu agak stutter. Stutternya pun nggak jauh sebenarnya gue lihat dari appearance-nya somewhere in between dari 30, 28, 27 sih. Not too shabby, tapi sayang aja gitu loh. Oke, kita coba spawn dulu ke Andrius. Stutternya lumayan ya. Nambah lari-larian. Salah. Bisa juga sih, nggak apa-apa. Ini baru tadi yang di medium 30 fps ya. Oke, kita coba spawn sih. Panggil si Andriusnya. Saya gue mau ngambil Wolfenhook buat Battle Pass, tapi nanti aja lah. Udah gampang. By the way, ini entah kenapa tadi medium speak too soon. Tadi kirain kok udah jalan-jalan lancar, ternyata tetap aja ada stutter ya, nggak mulus banget gitu loh. Well, again sebenarnya gue nggak ekspektasi sampai mulus perfect, tapi segini masih playable sih, so far ya masih playable. Kita akan coba lawan Andrius setengah jalan probably karena gue belum gitu kuat buat ngalahin dia sendiri. Jarak main solo, biasanya main bareng Feli. Lawan si Andrius ini. Beda ya, ini pasti sih akan ke cap di 30 fps, 31 fps karena gue nggak naikin dia untuk grafik highest 60 fps. Jadi nggak expect bisa full dash ke situ. Dan sebenarnya gue agak bertanya-tanya sih, should we even go to 60 karena salah satu kekurangannya dari Realme 8 adalah dia tuh layarnya AMOLED, cuman refresh rate-nya itu masih kecil banget. Refresh rate-nya standar 60 fps, nggak ada yang fancy gitu loh, yang sampai 90 Hz atau 120 Hz. I mean, gue agak kaget sih. Padahal waktu Realme 6 series itu gue salut karena si Realme itu mengeluarkan istilahnya 90 Hz budget pertama kali loh. Itu sesuatu yang sangat gue sayangkan. Sejak Realme 7 Pro aja itu di take out, tapi malah dikasih ke Realme C17. Dan ya itu bikin gue bertanya-tanya sih, katanya sih karena panel AMOLED dan segala macamnya. Tapi kind of baseless. Kenapa kalau misalkan di yang entry level dapat refresh rate tinggi, sedangkan yang flagshipnya dia, bukan flagship sih, favoritnya dia si number series malah dikurangin. Kayak that kind of counterproductive. Tapi ya mungkin itu keputusannya. At least panel panel AMOLED-nya cukup oke lah. Super AMOLED-nya untuk penggunaan misalnya multimedia, gaming juga masih warnanya masih oke lah. So
give and take aja. Tapi ya ini so far sih main ya. So far ya gameplay sih masih lancar-lancar aja, medium, nggak se-starter tadi. Cuman memang payah aja sih. Combo gue belum bisa buat ngelawan Andrews solo. Kadang berhasil, kadang nggak berhasil. So kayaknya 50-50. Aish, nggak lihat. Oh ya nggak ada healer, biasanya dibantu sama Giant-nya Feli. Tidak, ya sudahlah. Oh no, no. Aduh. Attack. Walala, bye-bye. Catching dead. Ya ini sih cuma ngetes-ngetes aja, jadi ya sudahlah ya. Mulai agak nge-lag. Mulai dia nge-stay di 26, kemudian 30 lagi. Kemudian 36 lagi. Oh shit. Diluknya pun mati. Ya sudahlah. Ya itu sih di medium 30 fps. Playable masih oke. Cuman memang tadi gua ada beberapa touch input yang agak delay. Not sure why. Side note aja, ini anti goresnya udah gua lepas buat biar lebih enak aja, nggak glary banget. Biasanya tuh gue masih pakai anti gores, tapi ini gue nggak pakai anti gores. Mungkin karena tangan licin atau gimana. Tapi jadi tadi touch inputnya tuh nggak semantap biasanya. Tapi memang graphic wise ini agak agak beban. By the way, gue nggak heal. Nggak heal. Apa habis kah? Oh tuh dia has been healed. Ya agak inputnya tuh agak kurang enak karena touch response-nya agak nge-lag. Kenapa ya? Itu gue kurang tahu apakah. Nggak dapat petir ya. Padahal pengen dapat petir. Iya kayak nggak dapat feelingnya gitu loh. Coba kita tes dulu melawan. Ini kan ada di sini ya. Aduh. Ada di. Wow, nge-lag-nya. Wow. Slime nyangkut gitu dong. Ya ada touch input yang nggak enak banget, entah kenapa di sini. Not sure apa. Tapi padahal harusnya ini bukan smartphone yang sebentar. Di Realme harusnya ini bukan AMOLED pertama kan, ada Realme 7 Pro juga, tapi kenapa? Ya nanti coba kita turunin satu lagi, habis ini turunin ke ke lowest I guess. Mau paling bawah nggak ya? Apa paling tengah-tengah aja ya? I guess tengah-tengah aja sih, di low aja 60 fps. Semoga inputnya sih better. Ini gue not sure delay inputnya apa karena graphic performance-nya atau gimana. Tapi sebelum itu gue mau coba tes dulu buat ngelawan boss yang lebih proper. Karena tadi ngelawan Andrews tuh heavy banget buat gue. Jadi seperti biasa kita kan Cryo Regis Fine. Sebelum kita coba simpulkan yang performa dari medium ya. Ini by the way sudah running sekitar 9 menitan untuk grafiknya, medium 30 fps nya. Jadi kita coba dulu aja ngelawan si Cryo Regis Fine. Dan kenapa masih pakai Ganyu, ganti dulu. Ntar pakai Ganyu nggak ngefek dong, immune kan. Oke, dive. Ya ini touch inputnya better sih, kayaknya tadi karena koneksi juga nggak ya. Takutnya tuh checklist di Genshin itu banyak banget, salah satunya adalah koneksi internet. Dan kita hidup di negara di mana koneksi internet itu yang selalu dipertanyakan, internet cepat buat apa. Jadi ya itu agak menyebalkan sih. Karena telat.
kan aman masih kan. Aduh. Come here. Aduh, salah. Nggak kena. Ya, grafik wise ini turun banget ke 24 fps, tapi agak lebih statik 24 fps nya. Nggak ngelos banget 24 fps, 12 gitu. Tapi sekarang udah turun lagi ke 22, naik lagi ke 28. Ya, fps wise nggak stabil sih di medium sebenarnya. Kayak kan worrisome juga sih ya kalau nggak bisa stabil. I mean, enakan main di stabil gitu loh. Nanti kita coba lihat deh. Mana? Makan dulu deh. Gue butuh dialog soalnya sini. Makanan yang bintang 3. Kok nambah? Koneksi lagi kah? Ya awal kuning sih. Enggak nyunya doang ya. Oh, enggak ya, pada nggak nambah kok. Oh, akhirnya nambah. Ya, well, again, masalah koneksi itu menyebalkan. Dan berkali-kali gue cuma gregetan main Genshin tuh di soal koneksi ya. Karena cukup, apa ya namanya ya, menyebalkan ketika kita lagi intens gitu misalnya. And then koneksi internet kita decides to be stupid. Dan, menjadikan itu hambatan. Nah, ini tadi pas lagi ultinya catching, sempat ngedrop ke 20 fps. So I guess medium 60 is out of the question. Sini kamu, Corolla-nya biar tak kenain. Der. Oke, aman, bisa lolos. Oke, ambil original race ini dulu. Dan ya, FPS rata-rata sih under 30 sebenarnya, 25, 27, agak cukup rendah sih. Dan itu oke lah, actually playable. Cuman entah kenapa masih ada stutter yang agak annoying. Annoying gimana ya? Bukan annoying juga ya, lebih kayak agak worrisome sih, karena membuat performanya itu naik turun juga. Jadi oke. Nah, untuk baterai sendiri sekarang kita berada di posisi baterai 89%. Jadi tadi dari 93 sekitar 9 menitan lebih deh. Ini kita sekarang bersih di menit 18 tadi 9 di 4 tambah 4 lagi, berarti udah di menit 13. Kita turun dari 93 ke 89, 6%, 13, anggaplah 12. 2 menit per 1%. Masih oke lah, 3 menit deh, udah turun lagi 88. Nah, suhu sendiri pun gue nggak merasa sesuatu yang tidak nyaman, masih oke, 39. Padahal main tinggi ya, 39, tadi gue sempat lihat angka 40. Tapi enggak, kayaknya itu cuman finicky aja, 39 di kamera. Dan masih nyaman banget, nggak disturb banget dengan suhunya. Jadi kita masih bisa lanjutin terus ke nextnya. Gue akan prefer kita turunin sih, nggak di medium, jadi mungkin di lower 60 itu buat nyari somewhat of a sweet spotnya. Cryo Regisfine-nya udah respawn lagi. Buset, jangan gerak dulu, jangan gerak. Oh no, dia udah gerak. Kita ubah dulu ke low, kemudian kita ke 60. Nah, ini gue akan kayaknya reset dulu untuk save ininya, PD keys name-nya. Nah, sekarang kita udah di settingan grafik low sebenarnya. Low di sini settingan customnya low, kemudian kita bikin FPS-nya 60 FPS. Dan ini langsung karena tadi lagi di Cryo Regisfine, kita langsung aja lawan battle si Cryo Regisfine. Jadi sekarang harusnya FPS sudah di somewhere 60-an. Harusnya pretty nice. Wih, gila, so far sih nice ya. Bukan so far, awal-awal ini nice. Aduh. Ini tadi salah ya gripnya ternyata. Nanti akan gue putar dulu deh.
Ini kalau main di lowest gini enak loh by the way. Tadi touch input yang tadi hilang, kemudian lebih enak aja sih mainnya daripada tadi di medium 30. Ini kalau low 60 fps, why not sih? Lebih enak aja, much more playable. Berhubung gak begini. Putar dulu. Yuk, hammer lagi. Aduh. Nah, kan enak. Waduh, catchingnya mati. Reverse dulu deh. Five catching dulu sama health-nya dulu deh. Oke, aman harusnya. Telat. Nih, by the way kalau pas lagi fieldnya jadi S gini enak banget nih. Aduh, kenapa pakai reduction? Kudas. Dikit lagi. Dikit lagi. Ayolah. Nah, oke, kita klaim aja mumpung ada resin. Is original resin. Yay. Nah, jadi itu tadi di medium, bukan medium, sorry, low 60 fps, playable banget. Ini mungkin recommended place-nya kalau kalian yang mau between fps bagus sama grafik yang masih playable dan playability masih cukup oke. By the way, biasanya ada itu namanya keren. Karena hasil gameplay itu masih enak banget dimainin. Nggak nge-lag, touch input juga pas, kemudian grafiknya masih oke. FPS tinggi, sebagai pecinta FPS tinggi sih gue happy banget. Karena ya enak main di 60 fps sih daripada 30 fps. Baterai nggak tahu ya, bentar nanti kita cek. Ini sih kalau soal hangat ya, jujur agak hangat dibandingkan tadi pas medium. I guess that's one thing to consider. Kalau misalnya kalian mau main ini di 60 fps itu makan resource-nya juga di hitnya dia sih. I guess. Nah, cuman gue sendiri ngerasa kalau Genshin itu sebenarnya agak boros memori, but I guess that's okay karena ini game open world segede ini, 8 gigaan. Well, udah menurun sih kalau ngomongin 8 gigaan ya, karena dulu pas awal itu kan gue pun sempat ngelihat angka 11 giga. By the way, ini baru mulai nge-lag dikit nih. Tapi kenapa nge-lagnya pas lawan Wooper Flower ya? Apa karena overworld-nya kelihatan ya? Oh kan, mulai nge-lag. Tapi grafiknya masih kerender ya. Draw distance-nya masih cukup oke gitu loh. Kepiting lagi. Oke. Overworld-nya tuh masih kelihatan banget. Masih luas banget gitu. Draw distance-nya juga masih lumayan. Coba kita tarik dulu ke Liyue buat lihat kayak gimana bentukannya. Kalau masih oke sih, harusnya not a problem untuk main di low 60 fps. Dan I guess still okay buat kalian yang main grinding buat hari-harian mah segini. By the way, tadi itu udah sekitar 5 menitan buat lawan Cryo Regis Fine-nya. Ini nanti buat kalkulasi hitungan aja.
Penggunaan CPU 49%, terus GPU-nya 59% harusnya tuh. Itu CPU-nya 47%, sisanya itu total CPU-nya. Oke, ini kita lagi di Liyue, di low 60 fps. Draw distance-nya mantep ya, nggak gimana banget, tapi stutternya berasa banget. Tapi in battle tadi padahal nggak berasa stutter ini ya. Kenapa ya? Draw distance cakep banget tadi itu. Dan juga ini ngomongin soal display ya, ini sih out of context saja. Displaynya Super AMOLED tuh memang sedap banget buat ngelihat beginian. Warnanya tuh colorfulnya pop banget, bener cuah gitu, cerah banget gitu, apalagi pas lagi clear skies begini, gedung-gedung colorfulnya Liyue di situ, enak banget ngelihatnya, cerah. Dan ini coba kita bilang itu mulai ketinggalan ya draw distance-nya ya, oke lah, nggak ngeh. Tapi biasanya sih mesti ngeh sih gitu. Kalau liatin banget gitu. Oke, ya masih oke sih ini di low 60. Tadi kita juga sambil tes lawan bos. Pas battle sih sebenarnya malahan lebih santuy ya, lebih enak mainnya. Ini malah agak lebih starter. Well, mungkin karena udah banyak NPC juga, banyak ngerender building juga, dan detail-detail kayak gedung-gedung gini nih, yang apa namanya, cukup resourceful juga buat game ini. Ntar gue habis koleksi, ambil lokal. Oh, koneksi internet dong. Hai, iya. Why? Sebenarnya itulah yang bikin kadang malas tuh kalau ngetes itu, giliran udah koneksi internet begini nih. Bentar dulu. Koneksi internetnya mati. Balik lagi nya jauh banget di bawah. Ya udahlah, malas ngambil local specialty sih, manjat lagi. Tapi ya itu low 60. Playable nggak ya segini sih? Playable banget sih sebenarnya untuk capability segini. Ya low 60 oke lah. Kalau kalian mungkin mau lebih smooth lagi, low 30. Low 30 itu masih acceptable banget harusnya. Nanti coba deh gue kasih lihat dulu sedikit kalau low 30. Coba buat jalan-jalan di Liyue kayak apa. Sorry. Sorry ya kalau misalnya di video yang ini banyak banget lagi pileknya. Again, nggak bisa sembuh-sembuh pileknya, tapi ini bukan COVID, tenang aja. Cuman kurang tidur. Kebanyakan main Genshin. Ntar kita akan ngambil local specialty sini dulu. Ya, low 60 touch input sih lebih enak daripada tadi di medium 30, karena yes, render grafiknya pun juga lebih ringan buat si smartphone-nya. Jadi masih enak buat inputnya. Oke, mumpung masih di Liyue, kita cobain kalau low 30 yang harusnya lebih nyaman lagi dibandingkan low 60. Jadi ini kita set default aja low gini. Itu statusnya harusnya smooth banget tuh. Literally tulisannya smooth. Dan kita close aja. Ya, oke lah, masih playable. Dan juga displaynya si Realme 8 ini kan nggak 90 Hz, nggak 144 Hz apa gimana. Jadi segini oke lah, enak nih. Masih oke, nggak drastis banget. Walaupun kalau kita lihat FPS-nya sih di barnya itu turun ya, dari 60 tadi sempat bisa naik enak gitu di lebih dari 30-an. Kemudian kita dropin ke 30 ya, dia turun jauh sih. Tapi kalau misalnya kalian mau main for apa ya namanya istilahnya, for comfortability, kenapa dijatuh? Lu kejatuh. For comfortability ya 30 low sih masih oke sih. Entah kenapa ini malah ada nge-lag. Probably itu karena koneksi internet. Ini kan karena ngambil barang nih, ngambil item kayak patah-patah gitu. Dan I don't know, mungkin gue sih cuma berharap aja at some point MiHoYo ngasih capability buat si apa namanya, si Genshin Impact itu buat apa namanya, bisa jalan sort of offline lah, bukan sort of online, sort of offline. Jadi kita nggak mesti bergantung banget sama koneksi internet kayak gini. Ini capek gitu loh kalau misalnya koneksi internet lagi
Ampas ya dapetnya ampas. Oke, low 30 sih oke lah, tapi gue lebih prefer naikin ke low 60 lagi, itu enak banget tadi. Kalau misalkan low 60 di battle ya, kalau low 30 harusnya sih lebih smooth, udah sama smoothnya juga atau lebih baik lagi. Dan ya udah yang terakhir sebelum itu sih itu adalah di highest 60 fps, itu tes terakhir kita. Cuman kita cek dulu suhunya, udah mulai agak anget-anget dikit. Berapa nih dia dapatnya suhunya? 38. Tapi kalau di tangan kayak berasa lebih anget gitu ya. Coba bentar. Skin temperature. Ya oke lah. Mungkin sih cuma perasaan gue doang buat berasa kayak agak panas gitu di atas. Tapi ternyata kenapa nih? Ternyata nggak sepanas itu ya. Nggak seperti yang gue expect, kayak wah bakalan agak overheat nih. Tapi kayaknya cuma tangan gue doang di sini. Bukan berusaha menjatuhkan, tapi tadi jujur dan aja berasa hangat dikit. Tapi setelah disuhuin lagi, di termoganin lagi, cuma 37, paling mentok 36,8 bahkan. CPU-nya tuh harusnya di sekitar sini, dekat-dekat kamera. Turun-turun sini, daerah-daerah sini deh. Dan 36. Enak sih kalau 36. Ntar coba kita pegang lagi. Iya, masih adem sih. Tadi apa perasaan doang ya? Guys, perasaan doang karena tahan masih menyesuaikan sama suhu. Tapi ya itu 36, 37, low 30, low 60 enak banget sih. Itu I guess sweet spot yang udah nggak bisa dipungkiri lagi, enak banget kalau buat di Realme 8 ini buat dimainin. Dan ini bakalan efektif banget buat kalian misalnya daily grind, ngabisin resin, buat domain segala macam, harusnya masih cukup oke. Nggak gitu masalah. Dan ya udah, sekarang yang terakhir tentunya kita mau cobain bagaimana performanya si Realme 8 ini kalau di highest 60 fps. Dan gua nggak berharap banyak, tapi hopefully it works, hopefully nggak ngadat, nggak nge-crash, nggak apa. Gue yakin sih nggak akan nge-crash, cuman apakah dia bisa bertahan atau nggak buat battle, that's a different story. Jadi kita tes dari sini aja nih, dari di sini kita naikin grafiknya ke highest 60 fps dan juga motion blur dimatiin, harus dimatiin kalau nggak enak sendiri. Highest 60 dan motion blur off. Dah, daripada mati pakai motion sickness-nya kencang banget. Dan baik kah 30 60 fps? Oh no. Ya patah-patah sih. Masih bisa jalan. Kita coba jalan dulu di Liye. Kita keliling dulu di Liye sebelum coba nge-spawn ke boss battle yang bodoh-bodoh. By the way tadi tuh si low 60 sama low 30-nya itu running sekitar 10 menitan. Oh ya, kita belum cek baterainya. Ini mumpung masih dikit doang. Baterainya itu sekarang ada di 82%. Jadi tadi kita start off between 88%. 7%-an untuk 12 menit, berarti sekitar berapa ya? 12 bagi 7. Bentar, lagi bodoh nih. 12 bagi 7, berarti sekitar 2 menit per 1%. Nah, masih oke sih, masih kayak tadi barometernya pas medium 30 fps. Tapi low 60 lebih enak. Kayaknya gue akan sangat rekomendasikan untuk kalian main di low 60. Low 60 aja buat yang mau dapat fps oke. Low 30 buat kalian yang mau main lebih mulus lagi, I guess. Tapi low 60 sih enak. Dan iya, draw distance sih cakep. Tapi patah-patah. Ada screen tearing juga tuh. Patah-patahnya lumayan. Dan masih jalan sih. Untungnya masih jalan, masih bisa bergerak. Cuma memang starternya agak kencang. Dan yaudah, sekarang kita akan coba pindah ke boss battle yang lain. Yang paling enak itu biasanya elektrohipostasis, karena tadi kita udah lawan cryo registry berapa kali. Jadi kita di elektrohipostasis aja. Sekarang biasa gue ngetes highest di situ karena space-nya kan dia lebih open dibandingkan cryo. Jadi enak buat ngetes aja performance buat battle-nya daripada di cryo yang close. Health-nya catching drop banget ya, tapi catching nggak ngaruh. Nggak masalah. Sucrose dan Ganyu guys, harus ganti sucrose dengan Barbara kalau mau enak. Dan ini gue yakin sih di highest 60 ini akan gak enak banget buat lawan
musuh pakai Ganyu. Karena apa? Karena kan Ganyu range, pakai sniper nih, pakai arrow sama bow gitu. Kalau kita terlalu kaku, nggak bisa bergerak terlalu luas lah gitu, akhirnya jadi nggak enak buat gameplaynya. Karena patah-patah gitu kan. Coba kita tes aja nih, pasti kelihatan nih nggak enak nih kan, nggak langsung nge-trigger the exact trigger. Oh, gyro-nya mati ya. By the way, gue belum tes di gyro nih. Coba kita cek gyro. Tuh kenapa? Oh, crap. Gyro aiming on. Oke. Kabur. Oh, aman. Oh, bisa gyronya oke lah. Masih oke ada gyronya. Masih playable loh, by the way. Tapi pas efek emang berasa. Gitu. Touch input kembali ada terjadi delay. Itu yang gue rasakan satu. Tapi ini so far ya, grafiknya jadi indah banget, of course, karena dia di highest. Tapi apa ya, masih enak gitu playability-nya. Kaget gue G95 masih ini hal yang sama yang gue rasakan dengan 720G. Karena 720G itu bisa didorong highest masih cukup oke gitu loh. Dan ini masih jalan. Cuma memang yang tadi gue bilang, touch inputnya nggak enak banget. Tuh kan, nggak enak banget di touch inputnya aja nge-lag. Tapi kalau graphic wise mah masih oke sih, I guess that's one thing. Nggak ada starter ya, by the way. So far gue nggak merasakan starter sih, itu satu. Lah, tuh main patternnya aneh banget. Bisa kena lagi masih. Gila, gue keinget eventnya Windbloom yang Minuet Barret. Dan kekejar. Dah berlindung di sini. Lari. Aduh, nggak lihat. Healing. Barbar aku butuh healing. Aduh, telat. Kabur lagi deh. Sini kamu. Ya, kena. Kena. Ya, telat. God damn it. Alah. Tuh kan touch inputnya nge-lag banget, enak. Berhubung kita bakal butuh diluc buat endingnya, kita makan dulu aja. Daripada dilucnya mati kan nanti. Ini sih mulai berasa nih, kayaknya ada throttling sedikit dari CPU-nya juga. Karena touch input mulai berasa nge-lag banget dan performance-nya agak ngedrop beberapa kali. Oke, last tinggal kudas. Kesini kau buat kudas. Hancur 1, hancur 2, hancur 3, bye-bye. Dah, selesai. Phew, oke. Dan itu, by the way, tadi ternyata jadi ketutup dong, sedih banget. Frame-nya, jadi sorry tadi
grafiknya bakalan hilang karena ternyata di recordnya gue menutupi screen recordnya dengan satu hal yang bodoh. Dan ya, itu tadi highest 60 fps, masih playable, masih nyaman dimainin, sort of okay, kinda okay, nggak gitu nge-lag banget. Dan tadi kita ngelawan Electro Hypostasis masih bisa nge-battle cukup oke. Cuma memang tadi ada berapa dead zone sih untuk touch inputnya, nggak tahu kenapa nggak se-efektif sekarang ini, tapi mendingan kayaknya tadi karena terlalu udah nge-lag banget karena grafiknya juga ngerender. Tapi itu highest 60 fps buat selama sekitar 7 menitan. Kita makan baterai sekitar tadi 82% ya kalau nggak salah, 82%. Jadi makan 2% untuk 7 menitan, 8 menitan. Kok malah jadi hemat ya? Kayaknya ada yang salah di situ. Ya oke lah, I guess itu konsumsi baterainya for some reason is alright kalau di highest 60. Untuk suhunya ya, kita sekarang cek suhunya. Suhunya ada di 38,6, 38,9 dan 39 di situ. Jadi sampai di dekat kameranya ini nih, prosinya nih udah mulai heating up. 39 derajat lah, sekitar 39 derajat. Tapi itu masih rendah banget ya. Ekspektasi gue kalau misalnya udah di highest 60 itu bisa sedikit lebih hangat lagi, mungkin di 41. Itu skin temperature ya, CPU temperature pasti lebih tinggi lagi. 41 atau gimana. Dan ternyata enggak, G95 masih cukup oke. I guess coolingnya ini cukup baik ya, cooling yang dikasih di sini. Ya, masih impress sih. Dan ini juga untuk draw distance-nya masih cukup oke. Yang gue pernah bilang, kalau draw distance-nya agak kurang adalah kalau misalnya kita lagi deketin gini, rumput itu nggak langsung ke render barengan. Akhirnya tuh kita ngelihat lahan botak dulu sementara. Tapi ini ternyata nggak, masih bisa ke render. Cuman ya, touch input tuh nggak enak banget. Touch inputnya mulai agak ngedrop karena mereka sekarang memaksakan highest dan 60. It's ya the drawback sih. Ini juga kalau misalkan kita sudah di overworld yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang perlu di render. Kayak di sini misalnya render gedung-gedungnya tuh, gedung-gedung hillcroll-nya itu bakalan cukup ngefek karena banyak yang harus di render. Tapi kalau misalnya tadi kayak kita lagi battle di Electro Hypostasis itu masih oke. Nah tadi draw distance-nya itu kalau kalian lihat di situnya aja delay banget munculnya. Cuman hillcroll-nya nggak dilihat, kabur kan? Kabur. Mentok. Ya udah. Itu aja sih paling untuk yang gameplay dari Realme 8 untuk main Genshin Impact kali ini. So far cukup oke ya untuk si Realme 8 ini main Genshin Impact, nggak gitu ada masalah yang major. Cuman tadi gue bingung kenapa di medium tuh starternya lebih banyak daripada highest. Highest starternya di kota di Liyue tadi, which is very normal. Kalau misalkan itu kejadian ya normal-normal aja gitu loh, karena itu nge-render kota. Tapi di overworldnya ya, kota by the way kan lebih padat gitu ya. Tapi kalau pas di dunia luarnya masih bisa render dengan sangat baik. Draw distance-nya juga masih cukup oke. Dan ini highest-nya masih ke-loaded banget. I guess mungkin karena cache-nya udah cukup oke, karena tadi udah nge-render. Nah untuk suhunya sendiri di highest itu bisa tembus sampai 39 derajat. Tapi di low 30 low 60 itu di 36-37 derajat. Dan di medium itu 37 derajat plus sedikit. Itu masih oke sih, masih nyaman buat dimainin, nggak bermasalah banget. Dan ya gue nggak expect ternyata highest itu masih lebih mulus daripada medium. Like kalau misalnya kayak gitu mendingan kalau mau maksa main aja di highest. Tapi kalau nggak pengen maksa-maksa banget, mau enjoy low 30 low 60 itu enak lah, lebih enak main di situ daripada maksain ke highest. Soalnya highest tuh minusnya tadi ada touch input yang kayak kalau udah mulai nge-lag gini nggak cepet gerakan. Ini di looknya pun di look kan Claymore yang emang geraknya tuh nggak cepet, tapi catching pun agak, ini tag-nya tuh agak perlu rapid sedikit supaya lebih controllable daripada daripada delay dan patah-patah. Pigeonnya ya kabur, ya udah. Yaudah, paling sekian dulu untuk video Genshin Impact di Realme 8 kali ini. Dan kayaknya gue baru sadar ini footage-nya agak cukup lama, bisa sampai 40 menitan lebih rekaman videonya. Biasanya kita 30 menitan untuk
main Genshin Impact. Tapi ya hopefully kalian nggak masalah dengan jangka waktu yang panjang kayak gitu, karena ini gue berusaha se-in-depth mungkin mendapatkan informasi tentang si Genshin Impact kalau di Realme 8 kali ini. Ya dah, kesimpulannya kalau kalian mau main low 30, low 60 itu nyaman. Medium entah kenapa skip aja. High 60 mau maksain jalan. Dah gitu aja. Tapi kalau saran dari gue main di low 30, low 60 udah enak banget sih. Ya dah, sekian aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Termasuk main Genshin Impact di smartphone-smartphone lain. Tapi pasti udah ada yang tahu lah, udah ada yang nungguin tuh ada smartphone lain yang udah pengen dites, tapi belum bisa gue sebut di sini. Ya dah, sekian aja dulu untuk video kali ini. Oh ya, tadi kalian udah like, share, subscribe. Yang belum subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan klik tombol subscribe. Nah, kalau ada yang punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Ya dah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very signing out. Bye-bye. Dan kali ini gue akan pakai catching buat thumbnailnya. Kan pada sukanya catching ya. Ya udah. Bye-bye.